Yang pertama, gereja yang terbuka. Artinya gereja yang terbuka, gereja itu seharusnya bersifat umum. Dan gereja harus terbuka bagi siapapun, tanpa memandang perbedaan ras, suku, maupun bahasa. Bahkan, perbedaan latar belakang perekonomian, hal itu sudah dicontohkan oleh gereja pertama yang terbuka bagi siapapun juga. Pergumulan yang kedua, pemahaman tentang ajaran yang benar. Ada gereja-gereja tertentu yang menganggap dirinya paling benar dan suci, sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Sikap seperti itu tentu sangat keliru. Kenapa kata ibu katakan? Tuhan Yesus sendiri tidak mengajarkan kelompok yang satu lebih baik daripada kelompok yang lain. Nah, oleh karena itu, gereja harus memberitakan ajaran yang sehat dan tentunya sesuai dengan firman Tuhan di dalam Alkitab. Pergumulan gereja yang ketiga. Gereja harus berhasil menjadi teladan. Nah, maksudnya apa? Ya, gereja harus menjadi teladan dan berkat bagi banyak orang dan mewujudkan itu semua. Sehingga dunia akan memandang bahwa gereja merupakan suatu gambaran dari Kristus. Jika gereja gagal menjadi teladan, berarti gereja itu belum bisa memaknai artinya tentang firman Allah yang sesungguhnya. Pergumulan gereja yang keempat. Dalam hal ini, kita bisa belajar sebuah cara hidup yang sangat menarik yang diperlihatkan oleh gereja perdana, di mana setiap orang pada waktu itu menjual harta milik mereka dan kemudian hidup saling berbagi. Kisah ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44-45. Bisa kamu lihat di dalam Alkitab. Berarti kehidupan umat ini tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, atau kata lain yang disebut egois. Padahal Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dengan secukupnya. Marilah kita harus saling berbagi tanpa pernah merugikan orang lain. Bagaimana anak-anak ibu? Dari pergumulan gereja ini kita belajar bahwa sebagai gereja Tuhan, karena gereja berbicara orang yang bukan gedungnya, oleh karena itu kita sebagai gereja harus menjadi gereja yang terbuka. Selain itu, kita memahami ajaran yang benar. Dan pastinya sebagai gereja harus berhasil menjadi teladan. Dan terlebih lagi, kita sebagai gereja harus saling berbagi. Itulah materi yang kita pelajari untuk hari ini. Untuk menjadi perenungan kita, bahwa kita adalah gereja sebagai umat Allah yang baru. Baiklah, anak-anak ibu, tibalah saatnya kalian mengerjakan tugas yang telah ibu jelaskan tadi. Semoga kalian bisa dapat memahami gereja sebagai umat Allah yang baru. Kini ibu kasih tugas 2 soal. Kamu kerjakan di buku latihan kamu. Setelah kamu kerjakan, kamu foto, kemudian kamu kirim ke WA pribadi ibu. Tugas ini dengan rapi kamu kerjakan dan kamu sebut nama kamu dan kelas berapa. Yang pertama tugasnya, jelaskan respon sikap kalian terhadap masing-masing pergumulan gereja. Yang kedua, gambarlah sebuah gereja
dan di bawahnya tuliskanlah komitmenmu, sikapmu sebagai gereja Tuhan. Baiklah, kita akan mengakhiri pembelajaran ini. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur ya Tuhan, sehingga pembelajaran ini kami boleh mengakhirinya dan boleh kami ikuti. Tuhan berkati kami semua, Tuhan berikan kami hikmat kepada anak-Mu yang mengikuti pembelajaran hari ini. Tuhan berikan kepintaran sehingga menjadi pribadi-pribadi yang dapat memberkati orang-orang sekitarnya dan terlebih menjadi gereja yang sesungguhnya. Tuhan tolong kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ini kehidupan kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai di sini pembelajaran kita. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.